Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridin Tiansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dan korespondensi, kemudian yang kedua manajemen arsip, dan yang ketiga tentang teknologi di lingkungan perkantoran. Yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi dan korespondensi, yaitu tentang pengertian komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dengan adanya pengirim pesan yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang agar dipahami sesuai apa yang ia sampaikan. Kemudian komunikasi kantor. Komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu. Penyampaian tersebut dapat berasal dari seorang pemimpin kepada pegawai kantor maupun antar pegawai di lingkungan kantor. Bahkan mungkin juga berasal dari luar kantor yang disampaikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Kemudian bentuk komunikasi kantor. Komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. Adapun 3 dimensi dari komunikasi internal. Yang pertama, vertikal, dan yang kedua horizontal, yang ketiga diagonal. Komunikasi vertikal dapat berupa komunikasi pimpinan ke pegawai maupun dari pegawai ke pemimpinan. Komunikasi pegawai ke pemimpinan terjadi dari hierarki wewenang rendah sampai ke hierarki wewenang yang lebih tinggi. Dan yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal dilakukan antar sesama pegawai dan staf lain. Komunikasi horizontal pada umumnya bersifat pembenaan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal menurut Effendi 2001 disebut juga dengan komunikasi silang. Komunikasi diagonal komunikasi antara pimpinan seksi dengan pegawai seksi lain. Kemudian Wursanto 1987 menyatakan bahwa komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pegawai dan tingkat kedudukan yang berbeda. Ada tugas atau fungsi yang berbeda dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Kemudian, prinsip komunikasi kantor yang efektif, yaitu menghargai, rasa hormat, dan saling menghargai, merupakan prinsip yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, memahami. Makna dari memahami adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kemudian jelas, bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik. Maka prinsip keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan. Dan pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kemudian rendah hati. Sikap rendah hati merupakan unsur yang terkait dengan membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Kemudian selanjutnya tentang korespondensi. Nah, korespondensi dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Korespondensi ekstern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar, sedangkan korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kemudian tentang pengetahuan dan permasalahan seputar, yaitu pertama pengetahuan tentang bahasa surat. Pengetahuan tentang bahasa surat mencakup sifat bahasanya dan berbagai aspek pengetahuan kebahasan yang aspek pengetahuan kebahasaan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang penulisan surat, mencakup bentuk-bentuk surat, bagian-bagian surat, tahap-tahap penulisan surat, dan jenis-jenis surat beserta penulisannya. Kemudian, pengetahuan pengiriman dan penerimaan surat,
mencakup berbagai hal yang berkenaan dengan masalah pengiriman dan penerimaan surat. Kemudian bab 5 manajemen arsip. Choinia 2007 menyatakan bahwa dalam istilah bahasa Indonesia, arsip terkadang disebut dengan warkat. Warkat merupakan setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek atau pokok persoalan, ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingat orang itu pula. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, maka yang termasuk dalam pengertian arsip itu misalnya surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto, dan lain-lain. Kemudian, setelah memahami apa yang dimaksud dengan arsip, selanjutnya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kearsipan. Kearsipan itu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau administrasi arsip. Sadarmayanti 2003 menyatakan bahwa kearsipan adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis, logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara ekonomis. Kemudian fungsi dan tujuan kearsipan. Yang pertama, alat penyimpanan warkat, kemudian alat bantu perpustakaan, khususnya pada organisasi besar yang menyelenggarakan sistem sentralisasi. Kemudian, alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan. Kemudian, alat perkembangan organisasi dan mengefisienkan pekerjaan. Kemudian, alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi dan kemudian alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan data. Dan yang terakhir, sumber informasi peristiwa kegiatan yang terjadi di kantor. Kemudian tujuan arsip. Wijaya 1999 menyatakan bahwa tujuan dari kearsipan yaitu pertama, menyimpan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan. Kemudian menyiapkan surat setiap kali saat diperlukan dan mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai pelengkap. Kemudian Martono 1994 mengemukakan bahwa tujuan kearsipan yaitu menyediakan warkat jika diperlukan, kemudian menghindari pemborosan waktu dalam mencari waktu yang diperlukan, dan kemudian mengumpulkan warkat-warkat yang mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya, menghemat tempat penyimpanan, mengamankan warkat yang penting baik dan bahaya, pencurian atau kebakaran, menjaga keberhasilan jika warkat benar-benar perlu dirahasiakan. Arsip pada dasarnya memiliki jenis. Kemudian penyimpanan arsip, yaitu sistem penyimpanan arsip adalah suatu sistem digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat, bila mana arsip sewaktu-waktu dipergunakan. Sistem kearsipan adalah pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis menggunakan abjad, nomor, huruf, atau kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip yang bersangkutan. Kemudian, tugas bagian arsip dan masalah dalam pengelolaan arsip. Yang pertama, mengatur arsip di instansinya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kemudian, menyimpan arsip sedemikian rupa sehingga teratur dan mudah ditemukan. Dan yang ketiga, memelihara atau merawat arsip dengan sebaik-baiknya. Kemudian, menyelamatkan arsip dan bahaya kemusnahan dan meningkatkan mutu pelayanan serta mutu pelaksanaan kearsipan. Selanjutnya, sistem arsip elektronik. Sistem kearsipan elektronik mempunyai sejumlah komponen penting yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, di mana komponen sistem kearsipan elektronik meliputi pengolahan data dan fakta menjadi informasi manajemen, metode, alat, dan evaluasi. Keseluruhan komponen itu saling berinteraksi dan berhubungan, bersamaan diarahkan untuk mencapai tujuan. Kemudian manfaat arsip elektronik. Yang pertama adalah kecepatan. Melalui penggunaan media elektronik, maka proses pencarian, penemuan, pendistribusian, dan juga pengolahan data akan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Yang kedua, kemudahan. Kita akan diberikan kemudahan dalam hal pencarian, penemuan, pendistribusian, dan juga pengolahan data. Cukup memberi perintah kepada media tersebut, maka media tersebut akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian, kehematan. Penggunaan media elektronik, kita biasanya menggunakan lebih sedikit tenaga, pikiran, dan juga biasa yang diperlukan dalam pengelolaan arsip. Kemudian bab 6, teknologi di lingkungan perkantoran.
Teknologi adalah alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Dalam pengertiannya yang umum, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima berita di antara pihak-pihak yang saling berhubungan sehingga diperoleh pemahaman tentang apa yang dimaksud satu sama lain. Teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung. Namun demikian, karena luasnya bidang garapan tentang komputer, para pakar memiliki pemahaman yang berbeda tentang teknologi komputer. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa semakin menakjubkan. Bahkan menurut Kadir 2003, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Kemudian otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan teknologi tinggi melalui proses pelaksanaan pekerjaan meningkatkan produktivitas kerja. Konsep dimulai di adaptasi mesin yang disebut magnet, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnet secara otomatis. Kemudian kantor virtual. Kantor virtual muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dalam peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Pada saat itu, istilah teleproxing digunakan untuk menjelaskan komunikasi data. Selanjutnya, istilah telecommuting diperkenalkan karena kelihatannya yaitu merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pegawai dapat pulang balik ke tempat kerja secara elektronik. Kemudian pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan di lingkungan perkantoran biasanya dilaksanakan dengan lebih mudah dan update. Kemudian, aplikasi teknologi informasi pada manajemen perkantoran. Pekerjaan kantor atau office work dapat dibedakan menjadi pekerjaan tulis-menulis dan bukan tulis-menulis. Pekerjaan yang tulis-menulis adalah penanganan atau pengurusan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, termasuk perhitungan dan pembuatan laporan. Sedangkan yang bukan tulis-menulis adalah pengadaan pelayanan telepon, penerimaan tamu, pengiriman surat, dan kegiatan lainnya. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.